Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan mendengar kisah dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bertemu dengan Dajjal di suatu pulau. Baik, sebelum lanjut, mohon dukungan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Tamim Ad-Dari adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya memeluk agama Nasrani. Beliau merupakan putra dari Aus bin Kharijah Ad-Dari, tokoh Nasrani yang berasal dari Bethlehem, Palestina. Sejak masuk Islam, Tamim Ad-Dari dikenal sebagai sosok yang taat beribadah. Beliau mengkhatamkan Al-Quran seminggu sekali dan menjadi pengumpul mushaf pada masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Tamim Ad-Dari telah diabadikan dalam beberapa hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu waktu, Tamim menceritakan bahwa ia bersama rombongannya yang berjumlah 30 orang menaiki sebuah kapal. Lalu kapal yang ditumpanginya terombang-ambing di bawah ombak yang dahsyat selama 1 bulan. Kemudian mereka terdampar pada sebuah pulau tepat saat matahari akan tenggelam. Mereka duduk di tepi pantai dan memutuskan untuk masuk ke pulau tersebut. Di sana mereka bertemu seekor binatang besar yang tubuhnya penuh dengan rambut sampai-sampai mereka tidak bisa membedakan mana ekor dan mana kepalanya. Binatang ini dinamakan Jassasah. Saat bertemu dengan rombongan Tamim Ad-Dari, binatang itu bicara, "Kalian pergilah ke kuil di sana, temuilah seorang pria, karena sungguh ia sangat menanti berita dari kalian." Sontak, Tamim dan rombongannya terkaget saat mengetahui hewan tersebut bisa berbicara. Tanpa banyak bertanya lagi, mereka pun menuju tempat yang dimaksud Jassasah tadi. Betapa terkejut mereka, ternyata di dalam kuil terdapat seorang laki-laki super besar yang sedang dibelenggu. Kedua tangannya diikat dengan lehernya, lutut dan pergelangan kakinya pun demikian. Ikatan itu terbuat dari besi yang sangat kuat, sehingga mustahil menghancurkannya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip beberapa sumber, laki-laki raksasa itu berambut keriting. Ia memiliki mata kiri yang buta dan di dahinya tertulis huruf Arab kafaro yang jika disambung menjadi kafir. "Sungguh betapa celaka engkau, makhluk macam apakah engkau ini?" tanya Tamim. Laki-laki bertubuh besar itu pun menjawab, "Kalian sesungguhnya telah tahu tentang aku, maka beritakanlah kepadaku siapa kalian ini," ujarnya. "Kami adalah orang-orang Arab, kami menaiki kapal, namun mendapati gelombang luar biasa, sehingga kami terdampar di pulaumu ini. Kami pun bertemu Al-Jassasah, lalu hewan itu meminta kami menuju kemari," kata Tamim singkat. Pria itu pun kembali bertanya, "Kabarkan kepadaku mengenai pohon-pohon kurma di Baisan." Tamim dan rombongan pun bertanya tak mengerti, "Mengapa engkau bertanya pohon di sana?" Pria terbelenggu itu menjawab, "Pohon kurmanya apakah masih berbuah?" Mereka pun menjawab, "Tentu saja masih." Lalu pria itu berkata, "Sungguh, sebentar lagi pohon-pohon itu tak akan lagi berbuah. Lalu kabarkanlah kepadaku tentang danau Tabariyah atau Tiberias." Mereka pun kembali bertanya, "Mengapa engkau bertanya danau itu?" Pria buta sebelah itu pun menjawab, "Apakah danau itu masih berair?" Tamim dan kawan-kawan pun menjawab, "Tentu, danau itu masih memiliki banyak air." Lagi-lagi si pria buta itu menjawab tentang masa depan, "Sungguh sebentar lagi danau itu akan kering. Lalu, kabarkanlah kepadaku tentang mata air Zughol." Mereka bertanya lagi rinciannya tentang mengapa kau bertanya mata air Zughol. Pria besar pendek itu menjawab, apakah mata air itu masih mengalirkan air, dan apakah penduduknya masih bertani dengan memanfaatkan air itu. Rombongan Tamim menjawab, tentu mata air itu masih sangat deras dan penduduk bertani dengannya. Pria besar itu pun melanjutkan pertanyaannya. Ia meminta kabar dari Tamim dan pengikutnya tentang Nabi utusan Allah. "Kabarkan kepadaku tentang Nabi yang ummi. Apa yang ia lakukan?" tanya pria besar jelek itu. Tamim pun menjawab, "Ia telah muncul dari Mekah dan tinggal di Yatsrib, Madinah." Ujarnya, "Apa yang ia lakukan terhadap orang Arab? Apakah ia telah menang atas mereka dan membuat mereka taat? Apakah itu telah terjadi?" tanya pria itu lagi. Kemudian rombongan Tamim pun menjawab, "Iya." Pria besar itu mengakhiri pertanyaan kemudian memberikan kabar mengejutkan, "Sungguh baik bagi mereka yang taat kepadanya. Aku beritakan kepada kalian siapa aku. Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Sebentar lagi aku akan mendapat izin keluar dan berjalan di muka bumi.
Tidak akan kutinggalkan satu negeri pun, kecuali aku lewati dalam waktu 40 malam. Kecuali Makkah dan Taibah Madinah. Dua kota itu haram bagiku memasukinya. Setiap kali aku ingin memasuki dua kota itu, malaikat menghadangku dengan pedang terhunus. Mereka menghalangiku masuk ke dua kota itu. Sungguh di setiap celah dua kota tersebut ada para malaikat yang menjaganya. Kisah Tamim dan para rombongannya ini tercantum dalam banyak riwayat sahih. Melalui kisah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memberikan peringatan kepada umat muslim tentang kedatangan Dajjal yang amat mengerikan. Demikianlah kisah singkat pertemuan antara Tamim Ad-Dari dan para rombongannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.